Jadi maaf, kalian akan bisa sholat kalau sudah mencapai tauhid la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diberikan kepada Nabi Musa yang sudah mencapai tingkat tauhid la ilaha illa ana. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau tauhidnya masih la ilaha illallah, masih la ilaha illahua, masih la ilaha illa anta, belum bisa sholat. Makanya sholat itu bukan menyembah, tapi sholat itu adalah sadar dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Ilaha illallah naik lagi menjadi la ilaha illahua, naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengalami puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan, puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa. Dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sekarang saya walaupun sedang ceramah, saya tidak pernah tidak sholat. Makanya sholat tingkat tinggi di Quran dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, karena selalu sholawat terhubung. Wah, kalau sudah di tingkatan itu, sholat itu setiap hela napas kita. Kelahiran adalah kematian yang dimulai. Apa sih kelahiran? Baik. Lihat semuanya ke sini. Agak serius kuliah kita hari ini. Kelahiran yang kita pahami adalah pada saat kita menyakiti ibu, pada saat ibu menumpahkan darah, pada saat seorang ibu harus kehilangan nyawa untuk kelahiran kita, itu yang disebut dengan kelahiran. Titik awal kita datang ke dunia ini. Betul? Salah memahami itu? Tidak salah. Tetapi kelahiran secara total, secara universal bagi saya adalah saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Makanya kebalikan dari kelahiran adalah kematian. Berarti kematian saat ruh berpisah dari tubuh. Makanya kan dalam fase kehidupan orang tua kita, sering saya ulang-ulang tuh. Ada fase mas kumambang, masa mengambang di rahim ibu. Paham? Di mana tuh? Di sini, di rahim. Kondisi kita saat itu seperti apa? Ayo kita ulangi ke belakang. Kondisi kita saat itu adalah mati tetapi hidup. Itu yang disebut dengan mati sakjeroning urip. Coba perhatikan. Orang mati mendengar? Tidak. Kan kita tidak mendengar, disumbat oleh ketuban. Orang mati melihat? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bernafas? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bicara? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Jadi semua lubang yang ada di kepala saat di rahim ibu, di alam mas kumambang, saat itu semua disumbat oleh ketuban. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Maka itu yang disebut dengan mati. Tetapi kok kita hidup? Itu yang disebut dengan mati selagi hidup. Apa yang paling unik di sana? Ini saya kasih tahu. Yang paling unik di sana diabadikan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada kita saat itu. Pertanyaan Allah begini. Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Pada saat itu justru kita bisa menjawab. Lantang kita menjawab. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Pada saat kita sedang mati tetapi hidup, pada saat seluruh lubang yang di kepala disumbat dengan ketuban, di situ kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Yes, aku di sini Tuhan. Aku sedang menatap kemuliaan wajah-Mu Tuhan. Kira-kira begitulah bahasa saya. Kalau bahasa Qur'annya kan tadi. Saya pengen nangis kalau begini.
Jadi 9 bulan 10 hari waktu di rahim ibu itu tidak ada yang disaksikan kecuali dia. Mata kita saat itu terbuka, tetapi bukan mata yang ini. Yang terbuka saat itu mata kolbu, karena tidak mungkin kita mengatakan qalu bala syahidna kalau saat itu tidak ada yang dilihat. Makanya di dalam Quran ada cerita Nabi Yunus ditelan ikan. Sebetulnya itu prosesi persis seperti saat kita di rahim ibu. Cuman kita kan gak ngerti selama ini. Nabi Yunus ditelan ikan karena diceritakan, apalagi ikannya ikan paus katanya, ngarang. Pakai paus segala. Ya ditelan ikan persis seperti saat kita di rahim. Makanya begitu ditelan ikan, Nabi Yunus doanya luar biasa. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tidaklah Tuhan kecuali engkau, tidak Tuhan kecuali engkau. Saat itu Nabi Yunus sedang mengalami syahadat sejati. Gak mungkin mengatakan tidak ada Tuhan selain anta, kalau antanya tidak ada di situ. Kan saya bilang tidak. Kalau saya bilang kamu kan tidak mungkin, kamunya nggak ada. Coba kalau saya bilang kamu, pasti kalian mikir kan, wah ini kayaknya ayah Gurus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau saya bilang kamu dan ada kamunya, kan kalian nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang kamu, wah takut. Kan tidak mungkin bilang kamu nggak ada kamunya. Saat itu Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali anta. Makanya kalau kita belajar tauhid, tauhid yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu tauhid yang paling awal itu. Ketika seseorang itu sedang belajar tauhid, yang pertama adalah la ilaha illallah. Naik berikutnya menjadi la ilaha illallah. Naik lagi berikutnya la ilaha illa anta. Jadi Nabi Yunus saat itu sedang mengalami fase tauhid yang ketiga. Dari la ilaha illallah sudah naik lagi la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan dia, berarti boleh tidak ada di sini dong. Siapa yang membangun laptop ini? Dia. Belum tentu ada di sini. Kalau kamu harus ada di sini. Dan puncak tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illallah naik lagi menjadi la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengambil puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi maaf kalian akan bisa sholat kalau sudah mencapai tauhid la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diberikan kepada Nabi Musa yang sudah mencapai tingkat tauhid la ilaha illa ana. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau tauhidnya masih la ilaha illallah, masih la ilaha illallah, masih la ilaha illa anta, belum bisa sholat. Makanya sholat itu bukan menyembah, tapi sholat itu adalah sadar dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang saya walaupun sedang ceramah, saya tidak pernah tidak sholat. Makanya sholat tingkat tinggi di Quran dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Karena selalu sholawat terhubung. Wah, kalau sudah di tingkatan itu, sholat itu setiap hela napas kita. Makanya jangan usil kalau kita baru sampai di tingkatan sholat yang terjebak oleh waktu. Jangan mengatakan orang lain tidak sholat. Siapa tahu sholat mereka lebih canggih lagi dari sholatmu yang sekedar ruku dan sujud secara fisik saja.
Makanya saya mengajarkan pada murid-murid saya, stop usil. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Urusi saja dirimu sendiri. Jangan suka ngurusi orang lain. Jadi apa itu kelahiran? Kelahiran itu saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Paham? Apa itu kematian? Saat ruh keluar dari tubuh. Nah, kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Tepat saat tubuh sudah sempurna dibuat. Maka Allah bilang, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna di rahim ibumu, saat itu aku tiupkan ruhku. Itulah kelahiran. Paham sampai sini? Oke. Apa yang ditiupkan ke dalam tubuh? Yang ditiupkan ke dalam tubuh itu adalah ruh. Dan ruhnya bukan ruh siapa-siapa, ruhku, bukan ruhmu. Jadi kalau kita berpikir, yang mana ruh saya? Gak ada. Karena yang ada adalah mirruhi, ruhnya Allah. Jadi siapa saya? Jawab sendiri ya. Kan tidak ada ruh saya. Yang ditiupkan Allah itu adalah ruhku, kata Allah. Tidak ada ruhmu. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Tidak, yang ditiupkan adalah ruhku. Nah, dalam ruh itulah ada jiwa. Jadi keseluruhannya disebut ruh, bagian dari ruh ada namanya jiwa. Itulah dirimu, itu diri sejatimu yang sering disebut dengan nur insan. Karena cinta kasihnya Allah, maka nur insan ini tidak dibiarkan sendiri, ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Rasul yang mana? Rasul sejati yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh ada dalam diri kita, ada hidup dalam diri kita itu. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Nah, itu cinta kasih semesta. Jiwa kita ini tidak pernah tidak didampingi, sekotor apapun. Didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini. Itulah pentingnya kalian mengalami syahadat sejati yang itu. Itu yang disebut dengan syahadat suci. Itu yang harus dialami. Kalau syahadat kita belum di tingkat itu, baru di tingkat mulut di sini, itu masalah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa sholat dalam tingkatan Ibrahim. Makanya maqamu Ibrahim musola. Sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Karena Ibrahim sebelum sholat kan berjumpa dulu dengan jati dirinya yang sejati. Jadi ulangi, dalam ruh itu ada jiwa. Makanya di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu inallaha salisu salasa. Maka tertutuplah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Allah di Quran selalu nur insan, nur Muhammad, dan nurullah. Gumulung manunggal. Itu namanya syahadat suci. Nah, jiwa inilah yang memiliki karma. Jiwa inilah yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini. Maka jiwa ini untuk menyelesaikan karma ditiupkan kembali ke dalam tubuh. Jadi jiwa inilah yang sedang menjalani karma. Tetapi untuk menjalani karma, jiwa dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu cinta kasih semesta. Makanya jiwa ini masuk ke dalam tubuh mengalami kelahiran. Jadi untuk apa sebetulnya jiwa ini harus lahir lewat tubuh? Karena jiwa ini harus kembali ke fitrahnya. Kapan jiwa kembali ke fitrahnya? Ketika jiwa ini sudah bisa menyelesaikan semua utang karmanya. Makanya maaf, sekarang ini orang justru datang ke sini bawa utang. Ada 3 utangnya. Satu ya, utang masa lalu yang belum selesai. Yang kedua, jalan bengkok yang pernah dilalui. Yang ketiga, pekerjaan masa lalu yang belum selesai. Dan dia datang ke sini membawa utang. Malah di sini dia bikin utang baru. Jadi utang lama tidak terbayar, utang baru dibuat lagi. Akibatnya dia bertumpuk-tumpuk utang. Itu yang dikatakan Rasulullah, janganlah kamu mati membawa utang. Nah, selama ini utang yang dimaksud oleh kita adalah ke BRI, ke BCA,
Lah kalau utang itu kalian mati, ya enggak apa-apa. Nanti kan BCA juga cari ahli warisnya. Karena saat kalian menandatangani utang, itu sebetulnya secara implisit ahli warismu juga ikut menandatangani. Ada rumahnya pasti dirampas bank, gitu. Makanya utang manusia yang paling besar adalah tidak tahu Tuhan. Karena kita asalnya tahu Tuhan, menjadi tidak tahu Tuhan, maka saat manusia tahu Tuhan kembali disebutnya taubat. Nah, kalian mengartikan taubat apa? Makanya banyak orangnya, wah kamu banyak dosa ya, tobat. Apa tobat itu? Ya Allah, gitu. Itu bukan tobat, itu nangis namanya. Tobat itu lihat HP saya, di situ kan? Nah saya pindahkan ke sini, itu pindah tempat, kembali ke sini, namanya tobat. Tobat itu bahasa Arab artinya kembali. Kembali mengenal Allah itu namanya tobat. Maka di Quran dikatakan siapa yang kembali kepada Allah maka pasti akan dapat ampunan Allah secara otomatis. Tobat dampaknya adalah ampunan. Apa yang diampunkan? Hati-hati. Yang diampunkan cuma satu dosa. Karena dosa manusia itu cuma satu. Saya heran gitu, ada yang membagi dosa besar, dosa kecil, ada pembagian lagi. Di Quran gak ada, ngarang itu. Karena di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Jadi dosa yang harus dibereskan oleh kita cuma satu, syirik. Bahkan di Injil dikatakan memfitnah, membunuh sudah aku ampunkan, tapi mengkhianatiku tidak aku ampunkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Injil syirik itu disebutnya berkhianat kepada Tuhan. Itu bahasanya saja yang berbeda, tapi esensinya sama. Makanya di sini pentingnya kalau pelajar terbuka. Jadi semua dosa yang selain syirik sudah selesai. Itulah Allah sedang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Maha Pengampun. Lah kamu tiap hari ngurusi dosa-dosa yang sudah diampunkan. Buang-buang waktu. Itu Quran. Diulang 2 kali di Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Catat itu kalau nggak percaya sama saya. Jiwa harus kembali ke fitrahnya. Gimana caranya? Supaya jiwa kembali ke fitrahnya, maka semua karma-karma yang menyangkut jiwa harus dibayar. Karena dia melakukannya di kehidupan, di tubuh ini, maka proses pembayarannya dilakukan di tubuh ini juga. Makanya dia akan dilahirkan secara berulang kali. Ini dasarnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi. Kan ini, apa maksud judul ini? Saya untuk menjawab judul yang tadi saja harus kerja keras menjelaskannya supaya ngerti. Dari sini mulainya. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Sudah nonton di YouTube ada cara mencapai kesucian? Sudah. 3 cara mencapai kesucian. 1, berhenti serakah pada yang kamu ingin. 2, berhenti membenci pada yang tidak kamu ingin. 3, hadirkan cahaya ilahi dalam kegelapan batinmu. 3 itu yang akan mengantarkan kita kepada kesucian. Jadi orang suci dilihat dari sikapnya. Ketika dia mendapatkan yang dia ingin, tidak serakah. Ketika mendapatkan yang tidak dia ingin, dia juga tidak menghindar, tidak menolak, tidak benci. Itulah ciri orang suci. Orang suci itu bukan pakai jubah, pakai tongkat, jalannya miring.
Kesucian itu harus diukur dengan indikator yang realistis. Lihat saya semuanya. Begitu Anda melihat orang hebat, dapat yang diinginkan, malah dia bagikan semua yang dia inginkan itu pada orang banyak. Wah, luar biasa. Itu orang suci. Kalau orang kotor, begitu mendapatkan yang dia inginkan, langsung hasil saya, milik saya, enak aja. Mau zakat 2,5% aja nggak mau. Itu orang kotor. Walaupun pakai jubah putih, kalau masih punya ikatan pada hartanya, kotor. Makanya kalau saya ngukur orang kotor gampang. Kamu tadi malam mimpi apa? Dikejar anjing gelo, kotor. Gitu aja. Orang suci nggak mungkin mimpi dikejar anjing gila. Tadi malam tidur, iya tidur. Mimpi ketemu yang menyeramkan. Itu. Kalau tidur saja kamu didatangi yang menyeramkan, hidup itu menyeramkan, itu tanda bahwa jiwamu kotor. Dan saya pastikan orang-orang yang sudah selesai dengan hartanya, sudah tidak ada ikatan, tidak ada kemelekatan, dapat yang diinginkan biasa, dapat yang tidak diinginkan biasa. Ya. Susah senyum, senang senyum, udah S4 sekolahnya. Susah senyum, senang senyum, S-nya 4. Kalau di perguruan tinggi itu baru S3 paling tinggi. Banyak yang sekolah S3 tetapi belum tentu bisa S4. Malah justru mereka yang sekolah tinggi-tinggi kalau tidak punya kesadaran malah semakin melekat dan bangga dengan atribut akademiknya saja. Paham sampai sini? Ini dalam rangka menjawab judul. Ini baru apa maksud judul itu? Panjang. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Evolusi itu berarti proses yang terus menerus. Untuk mengalami proses evolusi, maka jiwa harus bertemu dengan sang jiwa melalui proses kematian sebelum mati. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai. Pasti belum mengerti. Nah, saya bikin gambaran gini. Lihat saya semuanya. Saya baca kitabnya Lao Tse, kitab To Teaching. Dan saya membaca juga kisah hidupnya Lao Tse. Dalam kisah hidupnya Lao Tse itu diceritakan bahwa Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Ulangi, Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Kaget? Kalian biasa-biasa aja. Harapan saya kalian kaget itu. Ini kaget enggak, biasa juga enggak. Saya curiga ini. Saya ketika baca Lao Tse di kandungan ibunya 82 tahun kaget. Malah saya bilang ini Lao Tse gak nyusahin ibunya gitu. Saya marah sama Lao Tse. Kenapa? Kenapa dia gak mau keluar-keluar? Kan kasihan ibunya kalau 82 tahun. Kalian yang 9 bulan 10 hari aja repotnya kayak apa? Jadi saya 11 bersaudara. Kata ibu saya ini 11 bulan. Begitu ibu saya bilang 11 bulan, aduh saya yang paling nangis depan ibu. Maka saya bilang, ibu kalau ibu sakit cukup saya yang dikasih tahu. Dan kalau ibu gak punya uang cukup saya yang diberitahu. Karena saya ingin mengembalikan cinta kasih saya. Saya 11 bulan kata ibu saya, apa saya gak ngerepotin ibu saya? Orang 9 bulan 10 hari udah pada keluar, saya masih nyungsap aja. 11 bulan kata ibu saya, mana anak ke-7 lagi? Ya Allah, saya saat itu, makanya itu janji saya pada ibu saya. Makanya ayah ibu saya meninggal di pangkuan saya, dua-duanya. Kelamaan saya di situ. Lao Tse 82 tahun. Percaya nggak kalian? Percaya apa tidak? Nah, atau bingung bilang. Jangan karena saya ngomong langsung percaya. Jangan percaya omongan saya.
Kalau nggak masuk akal, tolak. Nah, bingung saya seneng. Bingung itu tanda-tanda ada kehidupan. Bingung itu ada potensi untuk jadi ngerti. Kan kalau bingung harusnya nanya. Betul nggak? Nah, ternyata yang dimaksud adalah karena tadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi waktu di rahim ibu Lao Tse itu kan bertemu Tuhan. Waktu di alam mas kumambang tadi, dia itu menyaksikan Tuhan. Ternyata saat dia lahir ke alam dunia, dia tidak mau melupakan yang dia tahu saat di rahim ibu. Sebetulnya 82 tahun itu usianya Lao Tse. Jadi selama 82 tahun dia itu selalu mengalami kematian. Tetapi mati selagi hidup. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai. Itu baru ya Lao Tse sama dengan kita 9 bulan 10 hari di rahimnya mah. Tetapi bedanya Lao Tse ini pada saat lahir ke dunia ini dia tidak keluar dari rahimnya ibu. Tetap dia berada di kesadaran itu. Itu bedanya Lao Tse dengan kalian. Makanya Lao Tse ketika datang ke dunia itu seperti Zarasutra. Tidak menangis. Makanya kalian semua datang ke dunia nangis kan? Nah, kalau saya tanya kenapa lu nangis? Ya sedih apa? Beras belum mengerti, duit belum mengerti, betul nggak? Pacar belum punya, apa yang kau tangisi? Itu saja belum kalian tanya. Ini kalian menyaksikan kelahiran manusia ke dunia udah berkali-kali dan semua kelahiran menangis. Kalian nggak pernah nanya. Saya itu nanya. Waktu anak saya lahir nangis, ya karena saya menyaksikan 3 anak saya saksikan itu brojolnya. Nangis semua. Dan di situ saya nanya kenapa nangis? Apa masalahnya? Karena saya bertanya maka semesta ngasih jawaban. Itu tangisan seorang anak karena keterpisahan. Waktu di rahim ibu itu penuh dan saat itu menyaksikan yang indah. Dan pada saat ini bolong karena ketuban sudah tidak menutup lagi. Saat itulah dia mulai mengalami keterpisahan. Dalam riset neuroscience, manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Geus hari kasabaraha ayeuna. Dan kalau itu tidak dibayar di kehidupan ini, kamu mati dalam keadaan punya utang. Makanya harus dibayar. Diutusnya para nabi, para rasul untuk mengajarkan bagaimana cara bayar utang. Makanya Allah bilang di Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mengalami keterbukaan mata kolbunya di dunia sekarang ini, maka Allah bilang, aku bebaskan dia dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa mana? Dosa nggak tahu Tuhan. Karena dosa kan cuma satu tadi. Makanya jangan sembarangan kalau ngaji. Saya heran ya, banyak orang bilang pedoman hidupnya Quran, tapi nggak ada Qurannya. Semua persepsi pribadi saja terhadap agama. Ketika ditanya dasarnya yang mana nggak jelas juga. Ya, bahasa Inggrisnya huruf up, arep up.